Iya, selamat malam. Kita masuk ke chapter 6. Di chapter 6 ini, bagaimana kita menggunakan pengelompokan di database. Sebelum masuk ke chapter 6, sebelumnya ada yang mau presentasi yang tugas kemarin? Saya pengen lihat ya, ada yang jalan nggak? Pak, saya jalannya di web. Pak, saya jalannya di desktop. Pak, saya ada problem. Silahkan Anda discuss dengan saya. Yuk, siapa dulu yang mau presentasi? Ayo, Edwin. Coba silakan, Win. Coba jelasin, Win. Halo Pak. Oke, coba jelasin, Win. Ini yang tugas dari Bapak. Jadi pertama kita start dulu. Di sini kita untuk menginsert suatu produk, kita klik insert dan isi datanya. Misalnya 308 drink name, misalnya apa saja, sales price 6, dan kita save. Dan sudah bisa ditambahkan. Untuk mengupdate, kita ganti namanya dan kita update. Oke, coba delete, Win. Delete. Oke, coba yang webnya, Win. Udah siap? Belum, Pak. Apa kendalanya? Coba jelasin ke saya. Hanya buat yang sisap saja, Pak. Cobain dong yang webnya ya. Oh iya ya. Oke, bagus, Win. Oke, udah berhasil ya, udah sukses. Oke, thank you. Pak. Habis kelompok Edwin, kelompok siapa lagi yang mau present? Ayo, Stephen Salim atau Albert? Ya, tuh Julian Tio atau siapa? Ayo silakan. Ayo silakan digas. Ayo guys, silakan tunjukkan kehebatan. Oke, silakan siapa? Amalia, mau demo? Baru satu kelompok ya, di antara ada 45-an lebih. Oke, Kisu lagi buka ya. Oke, yang lain ada nggak? Silakan kelompok yang lain. Ayo silakan. Atau ada yang mau ditanyakan nggak seputar materi kemarin ya? Biar kita review kalau seandainya ada nggak jalan atau problem. Jadi saya tahu problemnya di mana. Nanti saya jelasin supaya Anda bisa. Oke ya. Ini Kisu. Oke, coba silakan Kisu jelasin yang dibuat. Pak, jadi ini Windows yang form yang pakai C#. Ini sudah saya screen-nya nampak, Pak? Belum. Belum. Ke apa sekarang udah nampak screen-nya, Pak? Belum. Yang lain ada nampak punya Kisu? Ada yang nampak?
Maksudnya nampak runningnya ya, nampak running aplikasinya. Oke, kalau share screen-nya sih nampak seperti ini. Oh ya Pak, oke. Oke, coba jelasin Gisu. Jadi ini formnya menggunakan C# Pak. Jadi sudah bisa CRUD Coba. sama Oke. ini udah bisa Pak. Oke. Jadi misalnya saya buat misalnya select misalnya misalnya Oke, baru Masuk. iya tutup dulu Pak. Kenapa nggak dibuat di data grid view bisa refresh otomatis Gisu? Belum tahu caranya Pak. Cobain ya, biar refresh otomatis. Kalau kita input nanti otomatis. Tapi nanti kalau data gridnya kita klik, otomatis masuk ke text box. Oke Pak. Oke, terus apa lagi? Lalu Coba update. update ya Pak. Sudah. Ini aku udah jadi Pepsi. Tapi belum saya buat refresh sih Pak. Kenapa? Harus di restart lagi ya. Iya, udah terupdate Pak. Jadi ganti Pak, yang Pepsi ya. Oke. Lalu kalau delete, misalnya saya delete. Oke. Delete Pak. Oke, sip. Bagus ya udah bisa. Coba yang web base-nya gitu. Oke, sebentar ya Pak. Web base-nya jalan kan? Jalan Pak. Oke, sip. Jadi kalau satu kelas ini masih bingung, kalau malu tanya sama saya, bisa tanya ke Kisu. Ini udah jalan kan, udah oke. Coba jelasin Kisu. Yang ini yang web pakai ASP.NET Pak. Jadi yang pertama yang add new record, misalnya saya tambah lagi. Udah 100 bisa. ya. Oke. Lalu kalau Oke, edit, sip. Edit, coba klik edit. misalnya Tesnya jadi Fanta. Fanta. Product name, coba ganti Fanta. Oke. Oke. Nggak bisa. Sip, hapus. Kalau delete. Oke ya. Bagus ya. Berarti sudah bisa. Yang kelas sebelumnya tidak ada yang bisa ini ya, nggak running ASP.NET, baru kelas ini yang bisa running. Oke, sudah bagus sekali ya. Oke, nanti saya kasih plus 15. Oke, ketikan anggota kelompoknya ya, siapa aja Gisu. Oke, thank you. Silahkan yang lain. Ada mau share screen, mau pamer yang sudah dibuat kelompoknya masing-masing, silahkan. Siapa lagi? Ayo, Steven Salim atau Herli atau siapa? Oke, silakan Amelia. Ya, ASP itu bahasa pemrograman ya, itu basicnya C#, itu salah satu framework juga. Oke, nanti saya jelasin ya. Saya mau lihat punyanya Amelia and the Gang dulu. Oke, sabar ya, nanti saya jelasin. Oke, silakan Amelia. Selamat malam. Ya. Di sini kami membuat forum menggunakan C#. Pertama, klik insert. Terus kalau misalkan mau buat baru, misalkan EN-nya Buttertools, name-nya
nanti dia keluar. Bagus. Terus misalkan mau delete, Amelia, yang 400. Ya. ini misalkan mau diupdate, kita ganti nama. Ya, coba ganti. Ya, jadi Salesforce-nya ganti 5 ya. ini ya. Ya, Salesforce bukan. Oh, Salesforce. Ya. jadi 5. Ya, oke. Update. Oke, sip. Dah, bisa Kalau ya. misalkan delete, tinggal Delete. klik ini. Delete 305 coba Amelia. 305. Iya, Ini klik saja bisa. bisa. Oke. 305 masih ada. Iya, nggak bisa, Pak. Oke, Pak. Nah, ini. Coba di Oh, ya, iya, bentar. Mau Bentar. nggak? Ini, Iya. ininya. Ini yang kebaca. Oh gitu. Tuh. 305 coba. Ya, atau 400 atau terserah. Masih ada. Nggak bisa. Coba dari atas yang 3 ya, 100 coba di delete, mau nggak? Delete. Bisa ya. Oke, itu udah bagus kan. Webbase-nya, Amelia ada dibuat? Belum buat yang base-nya. Soalnya di laptop saya nggak bisa ASP-nya. Oh Belum gitu. coba Oke. lagi, belum itu lagi. Oke. Oke, sudah ya. Oke, thank you. Jangan lupa ya untuk ASP-nya dicoba. Karena kan sekarang teknologi sudah berubah. Jadi kebanyakan yang dipakai di industri itu dibanding desktop itu ASP.NET. Untuk industri di Batam ini rata-rata itu menggunakan ASP.NET ya dibanding dengan PHP ya, pemberi harapan palsu gitu. Jadi banyak sih ASP rata-rata kalau industri. Tapi kalau untuk usaha yang lain itu biasanya pakai PHP. Kenapa pakai ASP.NET itu salah satunya kompatibel. Terus istilahnya kalau seandainya ada problem apa itu ada pertanyaannya. Terus salah satunya kalau seandainya perusahaan Amerika itu lebih banyak pakai ASP. Oke, salah satunya itu. Terus query-nya biasanya kalau perusahaan itu punya server sama data sendiri ya. Jadi dia lebih safe, lebih aman. Oke. Next, siapa yang mau presentasi? Habis Amelia? Kelompok siapa? Sudah semua? Coba Henley. Oke, silakan. Oke, Henley, silakan presentasi dan dijelaskan. Oke, silakan kelompok Henley ya. Jadi istilahnya kalau biarpun satu kelompok ada 8 orang itu ada harus coba-coba juga buat sendiri ya. Jangan istilahnya kita ngandelin teman gitu. Script ASP-nya nggak jalan nanti saya jelasin. Aman itu ya, nanti saya jelasin kenapa nggak jalan. Apa sih problemnya ya? Oke, next. Ini di sini. Oke, silakan Henley. Oke, tampilannya bagus ya Henry ya untuk desainnya UI UX-nya. Oke. Ayo Henry, coba jelasin. Jangan di mute ya speakernya. Speakernya problem ya? Oke, nggak apa-apa. Bisa kan? Ya, laptop nggak apa-apa ya. Karena jaringan ya, jaringan juga apalagi banyak ini. Saya aja untuk jaringannya pun kalau pakai Telkomsel lambat biasanya saya ganti dengan Indosat ya. Tuh. Indosat lambat biasanya saya ganti dengan Telkomsel gitu. Jadi memang kuliah online ini agak-agak ini ya, banyak pengeluaran gitu salah satunya, dan kalau ngajar program kayak gini kita agak
apalagi saya ya sebagai dosen kan ngajar bahasa pemrograman, itu saya nggak bisa lihat langsung, istilahnya masih agak ada gapnya gitu. Jadi kalau saya ngajar di kelas ya satu kelas di depan komputer lab harus jalan gitu. Kalau saya kayak gini kan saya nggak bisa ngontrol Anda satu-satu ya. Itu kendala kita sih sebagai dosen programmer ya. Karena yang saya ajarkan bukan teoritis, praktikal. Oke, silakan. Halo Pak, Ada lagi bisa yang mau tanya kedengaran, Pak? nggak? Oke, silakan. Halo Pak, udah kedengaran Pak? Wah, oke. Udah. Oke, silakan. Henry, jelaskan. Di running ya. Iya Pak, ini bentuknya ya Kak Pak. Oke, Jadi misalnya kita insert yang baru Pak. Bapak mau insert apa Pak? terserah, bebas. Oke, bebas ya. Misalnya kita masuk 101, Ah, kategori 1, name-nya kita masuk misalnya Indomie. Oke, Terus price-nya masuk 5, dan description-nya Magnus. Kita insert. New product is successfully saved in database. Oke, dia masuk sendiri ke dalam. Ah, Ini agak nge-lag Pak. oke, nggak apa-apa. Masuk 101. Oke, sip. Coba update. Update, jadi ditekan. Jadi kita misalnya ganti EN-nya jadi 105. Kategorinya jadi 2. Kemudian ini Magnus Lejat misalnya. Kemudian di-update. Oke, kemudian nanti dia akan successfully. Oke, bagus. Delete sekarang, Henry. Delete ya, misalnya kita pilih ini, kita delete. Oke ya, great, bagus ya. Oke, berarti sudah paham, sudah ngerti. Coba yang ini, Henry, ASP-nya. Belum Pak. Belum. Apa Iya. kendalanya? Hanya bikin ini aja, belum mencoba. Nanti akan coba Pak. Dicoba ya. Oke. Oke. Oke, bagus sekali. Oke, silakan. Kelompok yang lain. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Oke. Oke, Akbar, silakan. Silakan. Oke, silakan Akbar share screen dan Anda jelaskan. Nah, oke, mantap nih ya pakai ASP ya, Akbar. Mas, jelaskan Akbar. Udah kelihatan Pak. Ya, Kalau untuk secara logikal saya nggak ada yang ngubah-ngubah ya Pak. Ini kan soal copy paste aja kan. Jadi saya ubah warna aja gitu aja sih Pak, biar lebih menarik. Soal fungsi sama. Jadi produk ID kita coba 1, kategori 2, name produknya ini price di 10.000. Oke, edit. Sudah masuk kan? Ya Pak. Sudah masuk. Sebentar, Mana Pak. tadi yang dimasukin? Nggak masuk deh. Sebentar Pak. Coba ulang. 200 produk ID-nya. Oke, silakan isi terserah, bebas. Oh, ada Pak. Oke, masuk Ini ya. Pak. Ya, Coba Pak. Akbar edit. Saya coba edit list. Oke. Kategorinya 10. Produk name 1000. Udah Pak. Oke, bagus ya. Oke, udah keren itu Akbar. Yang ininya, desktopnya ada buat juga Akbar? Enggak? Pak, desktopnya problem Pak. Oh, problem. Apa masalahnya, Pak? Sabar Pak, saya susah saya jelasinnya.
Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ayo, ada lagi nggak yang mau ditanyakan seputar ini ya, materi kemarin yang create ya, create, read, update, delete. Jadi kalau Anda sudah bisa create-nya jalan, itu untuk nanti pengembangannya itu lebih gampang lagi ya. Gampang kalau sudah running. Oke, boleh silakan Jose Manuel. Ya, silakan demo ya. Oke. Ayo, silakan didemoin apa yang sudah dibuat. Walaupun kelompoknya sudah running, terus Pak boleh nggak saya mau demo solo gitu kan? Boleh, nggak ada masalah buat saya. Oke, saya senang ya kalau Anda yang mau demoin gitu. Oke. Salah satunya kenapa biar teman-teman satu kelas ini tahu, wah ini Jose sudah oke, sudah bisa kayak ini. Oke, silakan. Udah kelihatan belum Pak ya? Sudah, oke silakan Ya. Jose dijelasin. Oh, oke. Di sini saya bisa dibilang kopi juga punya Bapak ya Pak. Kan Bapak juga pakai lab aftergen, saya juga pakai lab aftergen. Waktu kendala pas saya pakai Bapak punya, kalau misalnya saya masukin kategori ini dia kecatatnya adalah bentuk teks, dia nggak ke bentuk ID kategori gitu Pak. Sudah dirubah belum? Udah Pak, udah saya rubah Pak. Jadi masuk Pak. Kayak contoh 105 kategorinya snack. Namanya Belum nampak, Jose. Yang belum lain nampak ada ya Pak? nampak? Iya, yang runningnya. Oh bentar ya Pak. Nah, Udah kelihatan Pak? belum. Yang lain ada nampak nggak runningnya? Enggak, Pak. Nggak nampak, Pak. Nggak nampak. Belum nampak. Oke, baru nampak. Oke, sip. Oh udah ya? Udah. Oke. Oke, jadi saya contoh udah input, jadi contoh IANnya 125 kategori snack, namanya Coki, selebrasinya contoh 56, description-nya coklat. Terus kita save, dia langsung masuk juga di sini. Coba buat. Kalau mau refresh manual juga bisa di refresh di sini. Udah kelihatan belum Pak ya? Belum ya? Oke, sudah lagi proses. Oke, sip. Masuk ya. Iya, Oke, silakan. udah deh Pak berarti ya. Oke, udah. Oke. Coba update-nya. Ayo, Jose, update. Update ya Pak. Ah, Mau ganti apanya Pak? terserah. Yang penting saya pengen lihat update-nya. Apa aja boleh. Kalau update nggak boleh diganti Ean ya. Oh iya Pak. Iya, karena primary key biarkan saja, yang lain aja diganti. Oke Pak. Oke. Nanti error Yo. kalau diganti. Sudah Pak. Oke, klik update. Udah Pak. Sudah. Udah masuk ya. Udah. Belum berubah. Sudah ya? Udah Pak. Udah, Ini oke. Sorry, soalnya kecil kali saya nggak nampak. Makanya saya nge-close gitu. Oh. Oke, delete-nya. 301 coba di-delete. 301. Ada itu kan? Ya, 301. Udah. Oke. Masih ada? Hah? Udah nggak ada Pak di sini Pak. Udah ada. Mungkin delay ya. Delay Pak, delay. Delay ya? Iya. Oke. Sip, oke. Baru nampak. Yang intinya, Jose, ASP-nya sudah dibuat? ASP saya skripnya kayak nggak jalan gitu loh Pak. Oke, nanti saya jelasin nggak apa-apa. Oke, sip. Oke, thank you ya. Udah bagus ya, Jose ya. Oke. Ya, oke. Ada lagi? Habis Jose, jangan lupa anggota kelompoknya diketikin di komen ya. Seperti Amelia ini ya, sama Kisu gitu. Sudah semua? Sudah tidak ada yang mau present? Nggak ada lagi? Oke ya.
Kalau tidak ada lagi yang mau presentasi, giliran saya absen dulu. Habis itu saya jelasin materi sekarang. Oke, untuk materi sekarang saya nggak tambah source code lagi ya. Soalnya nanti takut Anda semua mabuk ya, gitu. Jadi saya pengen fokus yang lain ke yang CRUD dulu. Oke, saya absen dulu ya. Habis itu baru saya jelasin. Rio Renando hadir? Rio hadir? Hadir, Pak. Arif Budiman hadir? Hadir, Pak. Hadir? Hadir? John? John Indohon? Edwin mana? Hadir ya? Hadir, Pak. Hadir. Juliantio? Hadir, Pak. Hadir ya. Roma? Hadir, Roma Pak. hadir ya. Hengki? Hadir, Pak. Oke. Risi Marlon? Hadir, Pak. Oke. Albert? Hadir, Pak. Hadir ya. Harley Fernando? Hadir, Pak. Oke. Toven? Hadir, Pak. Tri Susanti? Hadir, Pak. William? Hadir, Pak. Amalia hadir ya, tadi presentasi. Novianto? Hadir, Pak. Hendrawan? Hadir, Pak. Oke. Jose hadir ya, presentasi. Dan Ditya? Hadir, Pak. Vincent? Hadir, Pak. Oke. Stephen? Hadir, Pak. Oke. Jevin hadir? Jevin Hadir, kan? Pak. Oke ya. Hadir. Ya. Julian? Hadir, Pak. Oke. Calvin Yatson? Hadir, Pak. Calvin? Vin? Hadir, Vin? Hadir, Pak. Oke. Vera? Vera hadir? Hadir, Pak. Oke. Tommy? Hadir, Pak. Ya. Ferdinand? Hadir, Pak. Joyce? Joyce Hadir, Krisi? Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya. Jihidatul Akbar hadir ya, pesan tadi. Henley hadir. Juven? Hadir, Pak. Oke. Heri Yohan? Heri Yohan? Stephen? Hadir, Pak. Hadir ya. Nelson? Hadir, Pak. Oke. Kelvin Antonio? Kelvin? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Michael Angelo? Michael? Hadir, Pak. Oke. Bron? Hadir, Pak. Andrian Edole, sorry. Edo? Hadir Pak. Edo? Ya. Andrianto? Hadir, Pak. Oke. Sela? Sela izin, Pak. Sela izin ya. Oke. Novita? Hadir, Pak. Hadir ya. Stephen Salim? Stephen? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Kisu hadir ya. Audrey? Hadir, Pak. Oke. Candy Junianto? Hadir, Pak. Hadir Ken? Oke. Heri Yohan hadir? Ntar saya cek komen. Oh, Heri hadir ya. Oke. Heri hadir.
Oke, sudah hadir semua ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut lagi. Wait. Oke. Selanjutnya kita bahas materi dulu ya untuk chapter 6. Di chapter 6 materinya sudah saya sharing. Oke. Masih gampang ya di chapter 6. Ini kita bahas tentang group by dan FCL having clause. Ini ya. Ini salah satu yang paling gampang sekali. Terus sebenarnya ada lagi untuk codingnya. Karena saya nggak tega ya. Jadi untuk ini saya nanti kasih tugas untuk desain saja deh untuk tampilan supaya menarik. Oke. Kita bahas tentang group by dan FCL having clause. Jadi group by itu salah satu yang kita pakai di biasanya itu depannya ditambahkan select untuk menampilkan untuk mengelompokkan. Jadi nilainya apa aja itu istilahnya kita ringkas. Oke. Contohnya pelanggan di setiap negara, terus ID kategori kelompoknya dan lainnya. Untuk sampelnya saya menggunakan untuk produk ya, select bintang from product. Ini contohnya datanya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak supaya Anda paham. Di pertanyaan group by itu sering digunakan untuk fungsi agreement. Oke, contohnya kita penggunaan count jumlah ya. Next, kita mencari nilai paling tinggi. Min mencari paling rendah, terus average itu untuk rata-rata atau sum itu untuk totalnya. Oke, jadi ini adalah komponen-komponen biasa yang dipakai dengan group by. Jadi tidak harus pakai ini juga. Oke. Ini contoh sederhana bagaimana kita menggunakan group by. Contohnya select count. Jadi kita menghitung untuk count-nya Ian. ID kategori from product, group by ID kategori. Jadi dari tabel produk ini kita kelompokkan di ID kategorinya. Oke ya. Contohnya ID kategori kan kita ada 4 yang sampel saya itu ada 1, 2, 3, 4. Oke. Terus ini di masing-masing kelompok ini untuk EA-nya itu ada 1. Ini ada 3 untuk ID kategori 2 ya, EA-nya itu yang pakai 2 ini ada 3. Terus ID kategori 3 itu ada 2. Ini yang 4 ada 1. Ini contoh bagaimana kita menggunakan group by. Oke, ini contohnya. Oke ya. Jadi bagaimana implementasi ini contoh sederhananya. Mungkin kalau di pekerjaan lab ya di work itu enggak sederhana ini. Saya jelasin sederhana supaya Anda lihat langsung paham. Oke ya. Terus selanjutnya di ID kategori itu kita bisa tambahkan perintah select ya. Select ID kategori, contohnya sum, okay. Sales price. Okay. From product group by ID kategori. Sama dengan total di atas, tapi ini kita menggunakan sum untuk pengelompokannya. Okay. Biasanya di report-report tertentu ini ada kita menggunakan group by untuk membuat laporannya ya. Salah satunya kita membuat grafik. Ini contohnya yang ditampilkan. Jadi total dari sales price ini ada 10, 117, 6 sama 4. Ini total untuk harga sales price-nya. Di ID kategori yang sudah kita tampilkan. Ini contohnya. Ya, berita yang dipakai, select ID kategori, sum, sales price-nya, ya sum-nya itu total sales price, from product, group by-nya ID kategori. Ini contoh sederhana bagaimana kita menggunakan group by. Oke. Terus di deklarasin tadi kan namanya ini nggak ada ya, kosong. Kita bisa pakai tambahkan as. Contohnya total harga. Nanti kan keluar di sini total harga. Oke. Jadi ini untuk penamaannya di materi yang ini ya, group by ini.
Ini contoh sederhananya. Untuk implementasinya seperti ini. Ini ya. Ini contohnya kita menggunakan, ini data yang sederhana yang saya pakai. Ini yang saya olah. Terus bagaimana untuk menampilkan pengolahan datanya? Kita menggunakan group by. Ini contohnya ya, ini group by-nya. Ya, Anda bisa cobain. Saya sudah share PowerPoint sama tugas sama UTS-nya. Terus ini bagaimana untuk penggunaan group by. Ini tinggal rubah namanya saja ya. Ini bagaimana kita implementasi untuk count-nya. Terus ini contoh juga kita menggunakan group by untuk sum sales price ini ya. Oke, ini kita bisa kasih nama ini biar lebih enak ya. Jadi kalau kosong nanti waktu kita untuk koneksi, contohnya kita untuk query pemanggilan di database kan bisa tambahkan ini. Ini contoh bagaimana kita menggunakan group by. Oke, selanjutnya. Oke, ini. Selanjutnya kita menggunakan SQL having clause. Oke. Having itu biasanya ya umumnya ya itu dari group by baru kita tambahkan having. Oke. Having itu adalah untuk kita memfilter. Filter itu untuk spesifikasi ya. Sorry. Kondisinya apa yang akan kita filter? Dari apa datanya? Oke, ini contoh ya. Ini untuk ilustrasi bagaimana kita menggunakan having clause-nya. Oke, ini contoh sederhana. Di sini having-nya ini saya memfilter untuk max dan min untuk menampilkan yang terendah sama tertinggi dari case-nya yang sampel yang saya pakai. Jadi contohnya select ID kategori, max sales price, max list price-nya ini untuk penamaannya supaya lebih gampang. Min ini untuk minimum sales price-nya saya ngambil ya dari sales price. Itu untuk min list price-nya. Oke. From product saya untuk sampelnya supaya lebih Anda paham saya pakai satu tabel produk. Group by-nya saya ngambil dari ID kategori yang kita pakai. Having-nya itu apa sih filternya? Max sales price-nya itu saya minta lebih besar dari 10 or-nya dan minimnya itu lebih besar dari 5. Oke. Setelah itu kita run hasilnya seperti ini. Jadi ID kategorinya itu ada 2, 3, 4. Max-nya itu lebih besar dari 100. Max list-nya ya. Ini lebih besar dari 10 ya. Oke. Terus sales price-nya minimnya itu or-nya lebih kecil dari 5. Ini contoh penggunanya. Oke. Bisa juga kita seperti ini ya. Select sales price from product group by sales price having sum untuk totalnya ya. Itu berapa sih yang lebih besar dari 100? Contohnya 101. Oke, ini contoh sederhana penggunaan group by. Oke. Dalam case ini saya tidak mengasih tugas ya untuk syntax query. Nah, kita lihat dulu. Oke. Jadi tugas dari saya per kelompok saya pingin yang belum jalan untuk minggu depan itu demoin yang webnya, web base-nya. Oke, Vin, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Vin? Ada yang mau ditanyakan? Kalau malu ngomong, ketik di komen juga boleh. Silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin lagi koneksi ya, problem. Nggak apa-apa. Terus, saya pengen yang ini nggak jalan, itu saya minta Anda jalankan untuk ASP.
Oke, saya jelasin ya, kenapa kok banyak yang nggak jalan. Oke, saya kasih tips. Sebenarnya saya harus jelasin kemarin ya, mungkin saya lupa ya, karena sibuk ngoding ya, jadi mungkin agak error sedikit saya. Oke, saya jelasin ya, untuk kenapa ada yang nggak jalan. Oke, jadi di sini, oke ini, Anda waktu create pertama ya, kan seperti ini. Contohnya create, saya kasih nama ini. Ini untuk contohnya transaksi. Oke, ya nama. Oke, kan nanti seperti ini ya yang Anda tampilkan. Ini Anda kalau langsung running copy paste di sini pasti nggak jalan. Kenapa? Contoh di sini saya produk ini saya menggunakan set master. Ya, set master itu salah satu kita untuk relasi atau koneksi ke template. Oke, jadi Anda harus rubah. Ya, di sininya Anda ini harus tambahkan ini. Harus ini ditambahkan. Oke, ini. Terus di transaksi ini ya, ini Anda seperti ini. Anda kopikan. Ini ke kode backing-nya, ini Anda kopikan ke sini. Ini contohnya. Oke. Terus web form-nya ini Anda kopikan ke sini. Oke, transaksi. Terus atas ini gimana Pak? Ini kita hidden ya supaya ini tidak dibaca, Anda klik yang ini. Oke. Ini otomatis ini Anda harus ganti ya. Oke. Contohnya saya pakai yang kontak ini ya deh, yang gampang. Karena yang utama sih ini sama ini. Oke, contohnya saya copy ini. Ya, ini untuk sampel saja supaya Anda paham transaksi ya. Oke, ini. Oke, ini tidak utama ya, yang penting tampil dulu. Oke, contohnya kita hidden. Terus supaya transaksi pertama tampil duluan. Oke, jadi Anda harus waktu pertama klik kanan, Anda setting set as start pack. Kita running. Ini sudah tampil. Oke. Sudah tampil ya. Oke. Terus Pak, saya mau nambahkan transaksinya di sini. Boleh. Ini kan saya pakai template. Template-nya Anda di set master. Anda cari set master. Ini ya. Oke. Di navbar ini kita copy paste aja di sini. Satu. Ini nama ininya kan transaksi ya. Jadi kita samakan namanya di sini. Transaksi. Saya kasih nama di sini transaksi. Oke. Anda jalankan. Nih. Jadi ini tampilan transaksinya ya. Ada satu kan, ini punya Anda, ini punya produk yang kemarin. Ini transaksi ini contohnya. Anda tinggal isi. Maaf Pak, hitam ya. Pak, nggak ada nampak Pak. Kenapa? Ketutup Pak, ketutup. Ketutup Pak, nggak nampak. Oh, nggak nampak ya? Iya Pak. Oh, Ya oke. Bapak share Windows-nya, bukan share screen-nya langsung. Sorry. Saya harus share ini. Oke, nampak? Nampak Pak. Nampak ya? Nampak, Pak. Jadi Ya. tadi ini udah masuk ya ini. Oke, ini supaya Anda tampil. Tadi kan ada yang tanya, Pak, kenapa kok error nggak tampil ya? Seperti ini. Ini tampilan halaman pertamanya. Oke. Saya demoin ini ya, project yang saya buat. Tapi sebentar aja ya. Ini punya kantor. Ini contohnya. Oke. Oke, ini pakai ID akun untuk email. Oke, jadi kalau emailnya ini, passwordnya ini, ID akunnya ya, dia bisa langsung login.
Ini dashboard, tugas Anda, minggu depan Anda buat dashboard yang cantik, kosong nggak apa-apa. Oke, terus Pak saya mau buat aplikasi biar keren, logiknya pakai barcode, bisa, ini contohnya yang saya buat ya. Bisa sendiri, ya, ini harusnya di hidden, ini hanya sampel. Oke, ini logiknya. Oke, ini tampilan ya, ini saya hanya demo sementara. Nanti bilang Pak Saiful ngajar coding nggak pernah buat aplikasi, saya ada gitu, tapi ada beberapa aplikasi yang memang nggak boleh dipublish ya, ini privasi. Oke. Banyak aplikasi yang saya buat memang nggak boleh dipublish, ini hanya numpang sementara supaya Anda untuk termotivasi Anda harus lebih hebat dari saya. Oke ya, karena kan murid harus lebih hebat dari gurunya. Oke, ini contohnya sederhana. Jadi tugas Anda minggu depan itu yang belum running, Anda wajib running ASP-nya. Kalau masih nggak running, bingung, tanya Akbar ya, sama yang lain tadi, sorry lupa ya, kelompok yang lain itu kan sudah running, apa sih problemnya. Oke ya. Terus bagi yang sudah running, Anda buat desain yang menarik ya, formnya, dashboardnya untuk boleh web, boleh ASP, boleh web, boleh desktop. Banyak contohnya, nanti Anda tambahkan ikon-ikon menarik ya untuk UI UX-nya. Salah satunya kenapa? Ini pertemuan ke-8 Anda UTS. Saya bocorin untuk UTS-nya, wait ya, UTS-nya mana ya UTS-nya? Ini ya UTS-nya. Oke, UTS-nya itu Anda buat tim ya, tim sekarang, judul project, Anda buat latar belakang kenapa Anda buat, nanti paling sebentar dikit aja. Ruang lingkup project-nya itu tentang apa, aplikasi akuntansi untuk PT bla bla atau untuk apa bla bla bla. Terus penjelasan solusi yang dibuat. Rancang IRD ya, relative diagram. Oke, Anda boleh buat, boleh tidak, bahasa tidak masalah. Tapi yang utamanya itu Anda harus buat tampilan UI yang menarik. Oke. Dashboard-nya nggak harus connect database ya, itu yang penting buat formnya yang menarik, jangan connect database dulu, buat saya tidak ada masalah. Terus presentasi jelas dan terstruktur dengan tampilan yang mudah dipahamin. Ini contohnya ada presentasi slide-nya, terus Anda tampilkan demonya. Jangan lama-lama ya, pokoknya di bawah 20 menit, 10 menit boleh, 5 menit juga boleh, buat saya tidak ada masalah. Makin lama saya kurangi nilainya. Ini diskus saya dengan Pak Warno. Terus suara jelas dan pengucapan tepat dan tidak banyak menggunakan filler word. Oke, ini contohnya. Oke, jadi dikirim ke saya ya, karena saya ngajar ya ini. Oke, understand or not understand? Per kelompok ya, jangan individu. Ini untuk OTS-nya per kelompok. Kalau William mau solo boleh, no problem ya. Very good ya, nggak ada masalah buat saya. Oke. Terus Pak, boleh ASP atau boleh ini? Boleh ASP atau boleh desktop? Boleh apa? Boleh pilih salah satu. Pak, saya mau ngerjain 2 dong. Boleh, nggak masalah. Gitu. Roma, boleh ulang Pak? Yang diulang di mananya? Di bagian mananya, Roma? Penjelasan aplikasi, UTS, atau apa yang mau diulang? Yang mananya? Oh, UTS-nya ya. Oke, saya jelasin lagi. Ini UTS-nya. Oke. Ini sudah saya sharing ya. Kenapa saya sharing jauh-jauh hari? UTS-nya kan pertemuan ke-8, sekarang pertemuan 6. Waktu UTS tetap kita ada kuliah ya. Anda presentasi aja, kita discuss paling 5 menit ya, selesai udah. Tetap ada kuliah, tapi tugasnya itu dikumpul ya di Google Drive ya. Oke, untuk video presentasinya. Nanti sharing ke email saya ya, saiful.aklani@gmail.com. Ini supaya saya bisa akses punya Anda.
Jadi nggak perlu kirim ya, di Google Drive aja dikirim. Terus nanti saya supaya bisa akses. Anda tentukan judul proyek. Saya mau buat aplikasi akuntansi untuk toko ABC. Kenapa membuat seperti itu? Anda tulis latar belakangnya. Karena di toko ABC belum ada aplikasi akuntansi dalam bentuk desktop atau online, bla 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 bla. Jelaskan. Ruang lingkup proyeknya seputar toko ABCD tentang akuntansi. Solusi yang dibuat, solusinya adalah saya membuat aplikasi ini menggunakan web based, terus bla 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 bla, apa kelebihannya. Rancang IRD kan sudah jelas ya. Entity relasi diagram ini kan untuk struktur di database. Contohnya table, one to many ke kategori bla 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 bla, Anda jelaskan. Mapping data diagram, physical database, DDL script ini nggak perlu juga, nggak masalah buat saya. Yang perlu itu Anda buat desain tampilan UI UX menarik. Contohnya tadi ya, punya saya menarik, ada dashboard, ada menu login, ada pop-up dan lainnya. Anda percantik, tidak harus koneksi database. Pak, nanti kalau buat database kan lama, nggak usah. Yang penting desain tampilannya dulu. Kalau Anda mau tampil ke database juga boleh, nggak masalah ya. Yang penting saya nilai dari UI UX-nya. Konten presentasi jelas dan terstruktur dengan tampilan yang mudah dipahami. Jadi kalau Anda ngomong, orang bisa paham ya, jangan pakai bahasa isyarat. Ya. Oke. Terus untuk buat videonya itu jangan lama-lama ya. 10 menit juga boleh, 5 menit juga boleh ya. Jangan sampai lebih dari 20 menit. Pak, saya mau buat presentasi 20 menit, boleh, nggak masalah. Tapi saya batasin sampai 20 menit. Kalau lebih, saya kurangi nilainya. Presentasinya boleh siapa aja, salah satu aja perwakilan, suara jelas dan pengucapan tepat. Tidak banyak penggunaan filler word ya, ini artinya yang kata-kata istilahnya yang kata yang nggak baku atau apa, ini nggak usah ya, pakai aja umum seperti kita ngomong. Oke, Roma, understand? Oke, sudah jelas? Oke ya. Tadi saya jelasin share screen nggak ya? Itu tugasnya ya ini. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi minggu depan itu Anda buat UTS, jadi error saya. Anda buat yang ASP ya, supaya running. Terus Anda buat dashboard. Dashboardnya itu yang cantik, ya kasih warna, terus kasih icon, kasih logo, boleh, nggak masalah. Yang buat yang menarik. Paham ya? Materi hari ini saya nggak tambah coding lagi. Anda cukup kerja dulu. Nanti minggu depan baru kita lanjut ke coding yang lainnya lagi. Kenapa seperti itu? Biar Anda bisa bernapas ya. Biar Anda bisa mendesain dashboard yang menarik, yang cantik. Pak, kalau ASP boleh nggak saya dashboardnya ambil punya orang, saya copy punya saya sendiri? Boleh, nggak ada masalah. No problem. Yang penting bagus gitu ya. Karena kita programmer pun copy paste punya orang juga boleh kok, yang free ya. Yang penting Anda paham penggunaannya. Saya juga copy paste juga gitu. Iya boleh, nggak masalah. Ya boleh pakai template ya. Yang penting bagus. Oke. Bootstrap juga bisa ya, gitu. Nggak ada masalah ya. Oke. Silakan, ada yang mau tanyakan? Silakan. Yang masih bingung atau Pak, kelompok saya belum presentasi hari ini, boleh presentasi. Silakan. Terus kalau ada pertanyaan, kalau boleh juga lewat komen, dan nanti saya jawab. Silakan. Oke. Jadi untuk materi kita istilahnya yang database-nya yang itu ya, itu gampang. Nanti kita pakai habis UTS. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti bagaimana sih penggunaan trigger,
di program, terus penggunaan lain-lainnya nanti saya jelasin habis UTS ya. Karena kalau saya paksa-paksa terus nanti Anda ini ya nggak sanggup pula. Jadi kita pelan-pelan. Yang penting intinya Anda bisa. Oke, kalau nggak Anda bisa, kita ulang lagi. Ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan soal tugas minggu depan? Tugas minggu depan seperti Akbar kan sudah jalan ya. Anda cukup buat aja template yang menarik. Boleh pakai template punya orang ataupun bootstrap ya. Yang belum jalan ASP-nya minggu depan presentasi. Malu bertanya dengan saya, boleh tanya sama Akbar, terus sama tadi siapa lupa saya yang presentasi ya. Itu pakai ASP. Kalau ada error ataupun bug. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan, oke ya. Karena kita nggak bisa ketemu, jadi harus lebih banyak diskusi. Ya, harus banyak tanya jawab. Kalau di lab kan langsung aja saya deketin, ini kenapa nggak bisa, ini kenapa kan bisa ya, saya bisa kontrol. Kalau kayak gini kan, kendala saya nggak bisa lihat satu-satu apa yang Anda buat di pemrograman. Oke ya, yang penting pokoknya Anda coba-coba, kalau Anda bingung, Anda boleh WA saya ataupun tanya ke tim ya. Ini khusus tim kan, chat aja, Pak saya nggak ngerti ini kenapa Pak ini gitu. Jadi selama saya bisa, selama saya nggak sibuk pasti saya jawab ya. Biasanya kalau pagi kan dari jam kerja itu roaming ya, bukan biasanya saya lagi banyak kerjaan, jadi agak chatnya biasanya saya jawabnya malam ya, habis maghrib atau pas saya lagi nggak sibuk. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan, yang masih bingung, yang masih ragu, yang nggak ngerti, oke silakan Anda tanyakan sepuasnya ya, nanti saya jawab. Oke. Kalau nggak bisa saya jawab, berarti itu PR buat saya. Silakan, ada lagi? Sudah paham semua? Oke, sudah mengerti? Untuk materi ini gampang ya, having sama group by itu kan gampang sekali itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Soal tugas boleh, soal UTS boleh, terus soal apa sih proyek yang mau saya buat Pak gitu. Kan ini satu kelompok banyak ya. Ada 7 orang, ada 6 orang, oke, harusnya no problem ya. Ada sampai ada 8 orang, kalau banyak isu ya. Tuh. Jadi bisa bagi-bagi tugas ya. Admin juga banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punya kelompok admin. Oke, jadi bisa bagi-bagi tugas ya. Terus biarpun nggak presentasi, itu Anda cobain di rumah. Ya, Anda juga boleh chat ke saya, Pak saya sudah jalin Pak, ini buktinya. Tambahin dong nilai buat saya Pak pribadi, boleh saya tambahin plus 5 gitu. Oke ya, saya nggak pelit soal nilai ya, yang penting Anda bisa. Oke. Kalau satu kelas minta A juga saya kasih semua A, yang penting yang saya minta bisa gitu. Desain UI C#-nya gimana Pak? Gampang ya, kasih warna atau tambahkan plugin DLL. Minggu depan ya saya kasih contohnya ya untuk desain saya yang menarik. Ada kebetulan di laptop satu lagi ya, satu lagi baterainya habis ya. Minggu depan saya copy ke sini contoh tampilan C# yang menarik. Anda bisa tambahkan icon-iconnya, oke, ataupun tambahkan plugin yang lain. Anda bisa cari-cari di Google, banyak sekali ya. Itu yang saya harap sih Anda desainnya lebih bagus daripada punya saya. Itu pingnya saya. Oke, nanti saya bisa copy ya codingnya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah jelas? Ada di C# template ada. Kalau saya sih C#-nya biasanya saya pakai DLL. Oke, di Google banyak. Itu salah satu untuk biar tampilannya itu lebih menarik. Ya, ketikin aja ya DLL C#. Itu banyak sekali tampilannya yang menarik ya. DLL. Jadi istilahnya biar tampilannya bagus,
bisa pakai e-text sub ya, itu bagus juga untuk tampilannya, misalnya untuk nanti teks itu. Minggu depan ya saya kasih contohnya punya saya, biar tampilannya itu lebih menarik lagi, istilahnya mirip web tampilannya ya, nggak pak warna dasar, dari warnanya kita bisa warna biru atau yang lainnya, terus ada bisa kita pakai ikon-ikonnya ya, itu di bisa kok gitu. Oke, silakan, ada lagi yang mau tanyakan? Untuk Akbar pakai aja web ya Bar, web base ya, biar cantik. Oke, web base banyak sekali ya, ini. Untuk HTML kan sudah belajar ya. Desain web sudah belajar belum? Web desain sudah belajar? Kayak CSS, terus jQuery, itu kan pelajaran web desain. Jadi pakai web desain itu bisa kok ditampilin di ASP.NET. Oke. Jadi yang saya tadi demoin kan, punya kantor itu kan saya lebih banyak main-mainnya di JavaScript. Salah satunya itu lebih enak ya, nanti buat timer bisa jalankan tik berubah otomatis itu pakai JavaScript. Jadi saya lebih suka JavaScript. Kenapa? Saya juga ngajar mobile app yang istilahnya yang framework ya, semester 5 itu kan dia HTML sama JavaScript untuk membuat aplikasi ya. Contohnya React Native, mobile app apa sih Cordova itu pakai JavaScript. Jadi saran saya kalau Anda tertarik sama web itu dikuatin ya JavaScript, itu nomor 1, sama jQuery ya, itu sering dipakai. Jadi maupun kita pakai PHP, kita mau pakai ASP itu, ataupun pakai yang framework ya, framework mobile app itu biasanya pakai kalau nggak JavaScript jQuery supaya tampilannya lebih menarik. Itu yang sering dipakai ya. Nanti kalau Anda di semester 5 terus jurusan PSI ya, itu nanti ketemu dengan saya ya untuk mata kuliah mobile app pakai framework ya, itu nanti ketemu ada 2 kali nggak salah pertemuan ya, desain sama coding. Oke, itu tetap pakai JavaScript juga. Jadi Anda dari sekarang belajar ya di Witri School ataupun yang lainnya banyak kok itu, ataupun video-video tutorial juga banyak belajar JavaScript sama CSS. Tapi karena saya nggak ngajar web design, jadi saya nggak ada tutorialnya. Tapi kalau Anda tertarik ini ya, belajar apa sih yang Pak Saiful ajarkan, itu ada di sini. Nah, di sini ya. Pak, maaf Pak, masih Ya. Word Pak. Hah? Masih Word Pak, share screen-nya. Ya, ini aja. Nah, di YouTube. Di YouTube itu seluruh materi saya, terus project-project mahasiswa saya ya, biasanya saya jadiin satu. Tujuannya kenapa? Istilahnya biar bisa sharing. Jadi nanti senior-senior apa junior-junior Anda kan bisa juga lihat, oh ini project saya ada di YouTube-nya Pak Saiful. Itu di sana banyak. Ada belajar framework ya, seperti apa sih Cordova, ada belajar Android, terus belajar data mining ya, artificial intelligence, ada juga semua di situ. Biasanya saya kalau buat materi ada video, sorry aja yang kelas ini ya, saya benar-benar di kantor lagi deadline ya. Kebetulan saya di HR ngerekap programming juga, jadi deadline kadang Sabtu Minggu pun kerjaan saya bawa di rumah sampai ketiduran di depan laptop itu sehari-hari ya. Tapi ya gimana lagi, karena tuntutan hidup ya, jadi kita harus ya sabar aja. Apalagi corona kan nyari kerja pun susah gitu. Jadi ya bos percaya dengan kita, ya kita harus berikan yang terbaik untuk tempat kita kerja. Oke. Salah satunya harus kalau nggak bisa ya belajar gitu. Ya, sedikit curhat ya. Zaman saya dulu waktu kuliah itu tahun 2004-an itu nggak ada belajar Android Studio, belajar framework nggak ada.
belajar PHP pun nggak ada. PHP-nya masih jadul sekali. Itu VB pun Visual Basic ya, C#-nya itu yang C# 6. Selebihnya saya belajar Pascal, COBOL, C++, itu dari dulu itu pakai DOS. Oke. Kenapa kok saya bisa semuanya kan? Itu karena saya basicnya, logiknya sudah paham. Karena basic saya kan orang-orang zaman jadul kan logiknya kuat, ya kan? Seperti logikanya. Itu mengapa saya kalau belajar sesuatu bahasa pemrograman kan bukannya sombong itu cepat nangkap karena saya kan sudah bisa punya logic basicnya. Oke. Jadi Anda kuatin logiknya, Anda mau pakai belajar bahasa pemrograman apa saja, ya insya Allah sih gampang bisa gitu. Oke, paham ya? Jadi kalau ada error satu, wah jangan langsung tutup laptop ya, cobain lagi dulu, perbaiki apa yang kurang, oh kurang ini kurang itu. Jadi aplikasi kita membangun itu nggak langsung jalan lancar running. Ya, walaupun saya sudah istilahnya puluhan tahun ya pegang coding, saya juga sama dengan Anda. Error juga. Sama juga cari di Google juga kalau stuck ya gitu. Apalagi kalau udah deadline kan, nggak mungkin kita ngoprek lama-lama karena sudah dikejar project deadline. Jadi sama ya gitu. Sama aja. Walaupun saya istilahnya yang sudah senior, Anda junior, sama juga kok kita error. Yang penting Anda semangat coba-coba sampai benar-benar running dan tidak ada masalah. Oke, paham ya? Jangan lupa minta tolong isi kuesionernya di chapter 6. Terus materinya sudah saya upload. Kalau seandainya Anda masih bingung juga, Anda boleh chat ke saya atau tanya, kalau malu ya, tanya ke temennya yang sudah bisa. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, selamat istirahat, selamat weekend, jangan lupa pakai masker ya, jaga kesehatan. Walaupun ini ya, corona masih agak turun ya dari yang sebelumnya kemarin, tapi kita harus ya jaga diri kan, gimana lagi kan dengan keadaan kita ya. Semoga untuk semester ke depan kita bisa ketemu lagi ya di kelas, bisa ngobrol-ngobrol, bisa bercanda, bisa sharing ilmu, terus saya bisa kontrol di lab ya, karena saya lebih suka ini, jujur lebih suka di lab. Anda kerjain problemnya tanya ke saya bisa sharing, oh ini harusnya ini kan. Kalau kayak sini kan saya nggak bisa ngecek satu-satu Anda ya, masing-masing laptop kan, ya karena keterbatasan tempat, karena corona kan demi kesehatan kita ya, kita sabar aja dulu. Oke, tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan, selamat istirahat dan selamat malam, terima kasih. Oke ya, kita end meeting ya, thank you.